Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya lagi ada di Surabaya, tepatnya ada di Taman Wisata Mangrove Wonorejo. Tapi saya lagi nggak masuk ya. Saya cari jalan tikus karena saya mau pengen agak ke sana ya. Maksudnya agak ke sedikit menjorok ke lautnya. Karena saya pengen nyuting sampai ke lautnya gitu. Saya penasaran, belum pernah nyampe. Dulu ketika saya ngedronein bareng Kementerian Pariwisata itu hujan banget. Jadinya kita membatalkan naik perahunya nggak sampai ke laut, jadi cuma sampai ke pinggir-pinggir ini karena ada taman masuknya tuh ya. Nah itu cuma sampai ke sana, pas perahunya dikit bentar, pas itu balik karena kita harus buru-buru ke tempat wisata berikutnya. Nah jadi saya kenapa ngedronein ini nggak di taman tempat pintu masuk ofisialnya, tapi saya nggak masuk ke sana, ternyata masih ada jalan. Ini jalannya teman-teman, tapi di portal sana sih sebenarnya sih. Tapi kebetulan saya kan datangnya pagi jam 6 kurang ya, jam 6 pagi kurang ini saya sudah ada di sini. Jadi portalnya kebuka tadi. Saya agak ke sana, nanti saya akan nyoba nerbangin drone sampai ke tengah lautnya. Sorry, bukan ke tengah laut, maksudnya sampai ke dekat muaranya ya. Kita akan coba teman-teman. Ya agak apa ya? Jadi saya juga agak ragu-ragu juga sih karena daerahnya sepi banget, terus ya saya bisa bilang ini sih agak rawan kali ya. Ya baru 2 kali sih saya. Sebenarnya sama rumah deket, cuma 4 kilo dari rumah Surabaya. Oke, sebelum kita masuk ke aerial footage-nya, jangan lupa untuk di subscribe dulu, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung kita menuju ke aerial footage-nya. Oke guys, yuk kita start dari sini, dari pinggir kali, tepat di pintu masuk ekowisata Mangrove Surabaya ini. Sorry saya nggak menampilkan versi screen recordernya karena ternyata setelah saya cut filenya tidak ketemu. So kita jelajahnya pakai file aslinya saja teman-teman ya. Untuk file aslinya ini bisa kalian lihat juga di channel saya satunya, di channel Sewa Drone ID. Yuk langsung kita menyusuri sungainya dari sebelah sini. Nah kalau kalian naik perahu ya, salah satu wahananya di sini nih, naik dari sini terus belok, terserah mau ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan tuh ke laut, kalau ke kiri ke Wonokromo ya. Nah ini ada miniatur jembatan Suramadu ditambah di sana. Jembatan ini dari bambu, cuman ketika saya lihat, saya berada di sebelah jembatannya ya teman-teman ya. Sebelah kanan tuh ada jembatan, nah saya menerbangkan dari situ. Bisa kita lihat jembatan di sini nih sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk wisata ya. Ini kan salah satu wahana wisatanya. Cuman ketika saya melihat dari drone itu sudah ada yang reot-reot, sudah ada yang bolong-bolong. So sepertinya ini tidak bisa dipakai teman-teman. Saya mencoba untuk memutari. Saya sengaja memang ngambil nerbangin drone-nya tuh pagi hari karena faktor angin. Nah faktor angin ini karena lokasinya kan berada di ya sekitar tepi laut lah ya, daerah pesisir. So pasti amat sangat sudah jaminan ketika sudah siang dikit anginnya akan mulai kencang teman-teman. So saya menerbangkannya pagi hari, jadi ketika saya akan menuju ke arah lautnya itu kita bertepatan ke arah timur, arah matahari terbit. Nanti kita pasti akan disuguhi oleh siluet ya. Cuman mau gimana lagi, mau resiko terbang siang long range, ini kan long range teman-teman, kita nggak bisa ke arah lautnya kecuali petani tambak, nelayan tambaknya itu. Nah kita saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu harus naik apa ke sana. Soalnya saya cek ke dekat jembatan saya itu sudah tidak ada lagi jalan akses untuk motor. Mungkin kalau jalan kaki bisa, cuman jauh banget, dan saya seorang diri. Setahu saya daerah sekitar Semampir ini kan, daerah dekat Semampir Wonorejo itu dulunya tuh rawan begal ya. Dari orang Madura juga yang ada di sana itu banyak ceritanya juga ya, dengar-dengar. Alhamdulillah saya belum pernah mengalami, cuman dengar-dengar itu banyak sekali. So jadi saya tidak ada salahnya untuk waspada. Saya menerbangkan drone-nya dari arah sini saja cukup untuk ya main aman saja lah. Nanti drone-nya kita akan tes long range menuju ke ujung sana. Ini jauh banget, sekitar 1 kilo lebih teman-teman. Daerahnya sih bersih dari intervensi sinyal, cuman tempat saya terbang ini agak sedikit dekat dengan perumahan,
terus juga ada tower sudet. Jadi agak sedikit hati-hati karena ya khawatir kita mainnya melebihi area-area aman ya. Kalau kita menuju ke arah sananya yang kita sedang on the way perjalanan ini, kita aman karena tidak ada tower listrik. Bisa kita lihat kanan kirinya hanya pohon dan tambak. So untuk long range amat sangat bisa. Di sini tidak ada objek tertinggi, hanya pohon, dan sudah saya survei tidak ada kabel. Jadi kita RTH nya cukup set ya mungkin minimal 30 meter itu sudah aman. Saya set 70 meter. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu ada pohon yang setinggi apa, jadi lebih baik kita setnya tinggiin. Untuk terbangnya kita nggak terlalu tinggi teman-teman, mungkin ini sekitar 40 meteran, karena untuk tinggi-tinggi banget kita tidak bisa melihat view terdekat. Dan juga ini kan juga daerah dekat-dekat Bandara Juanda ya, mungkin hanya radius sekitar 10 kilo mungkin ya. Jadi ya saya sih ketika naik pesawat itu melihat langsung ketika pesawatnya muter arah untuk belok ke arah Jakarta, itu pasti akan muternya di atas sekitaran sini teman-teman. Atau orang yang pesawat yang mau landing dari arah Bali, dari arah timur, Indonesia Timur, itu pasti akan muternya sekitaran sini sama di Bangkalan, di Madura. So jadi kita ya hati-hati saja, tidak boleh terlalu tinggi terbang sini karena di sini tempatnya pesawat untuk manuver. Oke, kita terus lanjut jauh sekali. Ini long range, ini termasuk long range. Kalau pakai Mavic Air sangat tidak mungkin. Mavic Air-nya tidak ada gangguan. Itu saya coba di Gili Labe sekitar 100 meter itu udah jago banget teman-teman. Ya sorry kalau gambarnya sedikit siluet, karena maklum lah, karena ini kan mataharinya terbit dari sebelah timur. So ya saya menerbangnya ada ke arah timur. Ini bisa kita lihat kanan kiri kita tambak dan juga ya pohon-pohon yang mengapit sungai. So saya juga bingung, coba sebelum saya kesini saya survei dulu, lihat lokasinya dulu nih ya, saya mau kesini mau lewat mana ya. Mungkin orang lokal bisa tahu, ada mungkin pakai motor khas khusus tambak gitu ya, jadi bisa. Nah kalau saya mau pakai motor yang ribet cuma satu orang, nggak tahu jalan, nanti keburu siang, keburu anginnya kenceng teman-teman, jadi nggak ngambil. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu jalan untuk menuju ke daerah lautnya ini lewat mana, bisa tulis komentar di bawah. Nanti insya Allah mungkin saya bisa lebih eksplorasi lebih ke tengah lagi ya. Ini saya nggak sampai ke lautnya, hanya sampai ke tepian pinggiran saja karena sinyalnya udah mulai kedet-kedet dan angin udah mulai datang. Soalnya saya pengalaman pernah menerbangkan di daerah pesisir pantai, di daerah Kedungdung ya, Kedungdung, perbatasan Kedungdung sama Modung di bukan Kedungdung kalau nggak salah nih ya, entah Kedungdung apa Modung gitu ya, di jalur pantai selatannya, pesisir laut selatannya di Bangkalan, yang nanti itu tembusan ke arah Belega gitu teman-teman, tembus ke pasar Belega. Nah saya itu di sekolah situ dekatnya Tambak. Nah saya terbang itu sudah siang, sejam ya, siang hari lah. Itu ternyata drone-nya nggak bisa balik karena tiba-tiba anginnya kencang. Itu pakai Mavic ya teman-teman. Nah makanya itu kemarin yang di Modu itu saya jarak dekat, ini saya long range, saya agak sedikit takut lah, saya jadi nggak sampai ke laut, saya putuskan untuk balik. Nah bisa kita lihat pemandangan baliknya gini lebih jelas lagi karena tidak melawan matahari, tidak siluet. Kalau kita lihat sih tidak ada jalur motor ya, sepengetahuan saya, mungkin saya salah, silakan yang tahu daerah sini bisa tuliskan komentar. Wow, hanya rawa-rawa, hanya tambak begini ya. Kalau jalan kaki sebisa, cuman kalau motor saya kurang paham juga. Nah untuk yang di ekowisata mangrove Surabaya ini ada wisata perahunya juga, cuman ini mungkin pagi hari belum ada pengunjung, jadinya tidak ada yang naik perahunya sampai ke laut. Kabarnya sih ada pulau ajaib di muaranya itu, ya nanti semacam pasir gitu ya, cuman saya belum pernah ke sana. Ada juga teman-teman yang wisata dari perahu Suramadu itu sampai ke mangrove sini, ke muaranya, terus balik lagi ke Gedung Cowek itu ya, ke
pantai di Nambangan. Ada yang wisata seperti itu, mungkin tipenya charter mungkin kali ya. Nah, bisa kita lihat pemandangannya seperti apa di sini. Aman, terbang di sini tidak ada gangguan. Mungkin kalian yang daerah Surabaya mau ngetes Mavic-nya long range, bukan Mavic aja sih, semua drone-nya untuk ngetes long range bisa kalian di tempat ini. Cuman resikonya kalau sampai ada crash ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak crash ya, semoga tidak jatuh. Ya jatuhnya kita sulit ngambilnya teman-teman, karena jauh, gak ada akses motor ke arah tambak-tambaknya ini. Ya mungkin ada, cuman saya pribadi nggak tahu. Kalian harus mungkin berinteraksi dengan warga lokal. Untuk sini harus lewat mana ya kan. Nah, untuk ngetes long range ini sangat ideal banget daerah sini teman-teman. Untuk terbang pulang pergi ini baterainya sih masih aman. Saya hanya menghabiskan baterai tidak sampai 30% karena anginnya lumayan tenang. Oh ya, angin itu berpengaruh juga ke konsumsi baterai teman-teman ya, karena semakin kencang angin itu motor semakin berteriak, semakin bekerja keras. So jadinya dia membutuhkan burst power dari baterai yang lebih, hingga akhirnya baterai jadi lebih boros. Ya samalah seperti kalian naik motor digeber ngebut banget ya kan, dia kan lebih boros bensin. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Bisa kita lihat pemandangannya. Ya Surabaya masih memiliki ruang hijau ya. Semoga aja sampai Jakarta sudah habis tuh muara-muaranya, muara Angke, muara Karang, terus rawa bening, rawa buaya. Udah habis tuh ya di Jakarta ya. Semoga Surabaya masih punya banyak ruang hijau. Kita sudah mulai mendekat untuk kembali ke tempat saya take off. Cuman saya pelan-pelan karena ini sebenarnya saya hunting sini juga untuk bikin konten di channel saya satunya di Sewa Drone ID. Ya untuk mengejar semakin lama kan semakin bagus. Cuman sayangnya kalau gak ada yang nonton ya kita rugi di storage penyimpanan. Kalau semakin lama tuh kan kok kita sampai 10 menit iklannya tuh kan lebih banyak teman-teman. Ya jadi saya ngulurin gitu aja sih ya, agar durasinya lebih lama. Ini jembatan yang saya maksud tadi, jembatan miniatur Suramadu terbuat dari bambu. Nah, saya ada di jembatan beton ini yang berwarna merah. Nah oke, gimana teman-teman? Drone-nya sudah menumpuk perjalanan sekitar 2 kilo lebih ya. Ini drone-nya lagi istirahat. Nah, jadi memang kalau kalian habis nerbangin drone jangan langsung dimasukin baterai dan drone-nya. Kalau drone-nya unit Phantom itu kalian akan retak rambut bodinya. Kalau baterainya, kalau Mavic sih aman sih, nggak retak rambut selama ini Mavic. Paling sering sih di bagian perutnya, cuman jarang banget ada kasus Mavic retak rambut. Jarang, bukan nggak ada, jarang. Baterainya tuh biar nggak kembung ya teman-teman ya, dingin aja bentar 5 menit atau berapa. Rekomendasi sih bawa kipas portable USB gitu, cuman saya lupa. Di sini sih nerbangin di sini hati-hati di sana tuh ya. Itu ada gardu induk tower sutet. Jadi banyak sekali sutet-sutet, tapi di sini nggak ada sutetnya. Mungkin batas mentok sampai selatan gardu induk Surabaya Selatan ya. Mentok situ doang kayaknya. Sebelah sini nggak ada. Di sini juga nggak ada obstacle yang membahayakan. Di sini juga bukan no drone zone, bukan no fly zone. Meskipun dekat dengan Juanda sebelah sana. Ya masih lumayan jauh sih gitu loh. Tapi kita nggak masuk daerah NFC di sini. Cuman bunyi pesawat dengung itu sudah mulai kedengeran. Nah, jadi ya udahlah, jangan terlalu tinggi lah ya di sini karena kan tambak tempat manuvernya pesawat. Saya tadi ketinggian 50 meter udah cukup kok, karena mau diambil tinggi apapun juga nggak bisa, nggak kelihatan ya, cuman pohon-pohon dari rimbunan itu aja, makanya terbang rendah biar kelihatan ada apa sih di bawah gitu. Nah, kemudian ya minusnya saya pagi ini ternyata silau ya kan drone-nya ngelawan matahari banget, siluet backlight ya, jadi ya nggak maksimal ke arah lautnya. Jadi saya udahlah mentok, lagi pula sinyalnya udah putus ya, saya mentok, saya syuting balik ke 3 RTH-nya aja teman-teman. RTH di sini saya set 60 meter karena nggak ada tertinggi, cuman biar lebih aman aja, feel safe aja sih. Angin saya sarankan anginnya di sini kalian huntingnya pagi hari ya, seperti saya ini sekitar jam setengah 6 atau jam 6
gitu. Cuman minusnya di sana kan persis matahari terbit teman-teman, jadi kita ngelawan matahari banget. Itu aja sih minusnya sih. Itu aja dari saya kurang lebihnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat silahkan di share, dan jika video ini kalian suka silahkan di like, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya.